Sebelumnya di akhir episode 9, Ji-young terkejut karena Yeon-soo ada di rumah Cheung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah Our Beloved Summer episode 10. Episode 10 dibuka dengan wawancara NJ untuk dokumenter Cheung dan Yeon-soo. NJ bercerita tentang dirinya. Sebagai artis, NJ menjalani kehidupannya dengan sangat profesional, penuh kemewahan, dan penuh semangat. Namun di sisi lain, sebagai manusia biasa, NJ nampak penat dengan semua itu. Di tengah kepenatannya muncul Cheung yang tiba-tiba hadir dalam hidup NJ layaknya sebuah takdir. Diceritakan bahwa karena sering membeli gedung, NJ jadi tertarik mengunjungi pameran gambar khusus gedung. Saat itulah NJ akhirnya bertemu Cheung secara official. Saat itu, Cheung menawarkan tisu ketika melihat NJ menangis menatap sebuah gambar. NJ berkata bahwa NJ merasa tindakan NJ itu konyol karena menangis akibat sebuah gambar gedung. Namun, Cheung menghibur NJ dengan berkata bahwa hal itu lumrah. NJ bahkan boleh datang sesekali ke pameran hanya untuk menangis. Dan jika NJ malu, Cheung bisa menemani NJ menangis. Sepertinya perkataan Cheung itu begitu membekas di hati NJ. Cheung kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penggemar NJ. Tiba-tiba Eunho datang dan memanggil Cheung dengan sebutan ilustrator Go-oh. NJ pun akhirnya tahu kalau pria yang sedang mengobrol dengannya adalah ilustrator yang membuat gambar yang sedang NJ lihat saat ini. Sejak saat itu, NJ mulai berhubungan dengan Cheung. Awalnya NJ hanya berniat main-main dengan Cheung. Namun lama-kelamaan NJ mulai tertarik pada Cheung dengan segala tingkah unik Cheung. Melanjutkan akhir dari episode 9, saat Ji-young bertanya apa yang sedang Cheung dan Yeon-soo lakukan, Yeon-soo menjawab bahwa mereka sedang memulai awal yang baru. Dimulai sejak kemarin, mereka sepakat untuk menjadi teman. Karena kedatangan Ji-young, Yeon-soo malam itu akhirnya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yeon-soo disambut neneknya yang menanyakan keberadaan Yeon-soo kemarin. Yeon-soo berbohong bahwa Yeon-soo kemarin menginap di rumah Soli. Namun tiba-tiba Soli muncul dan otomatis membongkar kebohongan Yeon-soo. Tentu saja, nenek Yeon-soo kemudian memarahi Yeon-soo. Untungnya ada Soli yang menenangkan nenek Yeon-soo. Di kamarnya, Yeon-soo memberitahu Soli bahwa Yeon-soo menginap di rumah Cheung. Yeon-soo juga memberitahu Soli bahwa Yeon-soo menyetujui ajakan Cheung untuk berteman dengan tujuan mencari tahu apa sebenarnya mau Cheung. Soli kemudian menanggapi bahwa Yeon-soo sebenarnya hanya ingin pernyataan cinta Cheung. Dan sekarang ini Yeon-soo sedang menjalani cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sementara itu di rumahnya, Cheung sedang menghabiskan waktu bersama Ji-young. Cheung merasa heran karena tidak biasanya Ji-young mengajak Cheung minum bir dan ingin menginap di rumah Cheung. Cheung menebak bahwa Ji-young sedang ada masalah. Cheung kemudian meminta Ji-young menceritakan masalahnya, namun Ji-young masih enggan untuk bercerita. Keesokan paginya saat terbangun, Cheung kaget saat mendapati Ji-young sedang mewawancarai NJ di samping rumahnya. Penasaran, Cheung pun keluar untuk melihat wawancara itu lebih jelas. Saat itu, Yeon-soo ternyata juga datang ke rumah Cheung. Di kedai orang tua Cheung, Soli yang sedang sarapan secara tidak sengaja bertemu dengan Eunho. Soli terkejut karena Eunho ternyata bekerja sambilan di kedai itu. Namun tidak sampai di situ, Soli semakin terkejut saat mengetahui bahwa ternyata kedai Dan-ung dan semua kedai yang berjajar di gang itu adalah milik orang tua Cheung. Soli tidak menyangka kalau Cheung ternyata adalah anak orang kaya. Kembali ke rumah Cheung, wawancara NJ akhirnya selesai. Di depan Soli, NJ kemudian mengajak Cheung keluar dengan menyebut itu sebagai kencan. Mau tidak mau, Cheung pun pergi bersama NJ karena mereka memang sudah janjian sebelumnya.
Cemburu, Yeonsu kemudian berusaha menghentikan Cheung dengan memberitahu bahwa ada barang penting Yeonsu yang tertinggal di rumah Cheung yang harus diambil Yeonsu sekarang. Mendengar itu, Cheung malah menyuruh Yeonsu masuk ke rumah Cheung dan mengambil barang itu sendiri. Jiung yang melihat kejadian itu menghampiri Yeonsu dan mengajak Yeonsu makan bersama. Selanjutnya kita diajak ke sebuah restoran di mana ada Cheung dan NJ yang sedang makan siang. Pada kesempatan ini, Cheung memberitahu NJ bahwa sepertinya Cheung tidak bisa menggambar gedung-gedung NJ karena sejujurnya Cheung kurang tertarik menggambarnya. NJ ternyata cukup bijak dengan menerima keputusan Cheung itu begitu saja. Kemudian di restoran itu terlihat ada 2 orang gadis yang sedang bergosip di belakang NJ. Mereka bahkan akan memotret NJ secara diam-diam. Melihat itu, Cheung berniat menghentikan mereka. Namun NJ menahan Cheung dan secara langsung meminta kedua gadis itu untuk tidak memotret NJ. NJ kemudian menjelaskan pada Cheung bahwa NJ sudah sering difoto diam-diam seperti itu dan menerima komentar jahat setelah foto itu diposting. NJ bertanya-tanya, kenapa orang-orang itu begitu cepat menghakimi NJ seolah sudah mengenal NJ, dan kenapa orang-orang itu tidak memahami NJ. Mendengar itu, Cheung memberitahu NJ bahwa tidak masalah jika orang-orang itu tidak memahami NJ. Yang penting NJ memahami dirinya sendiri. NJ senang mendengar perkataan Cheung dan berkata bahwa Cheung memiliki sisi dewasa dan sisi kanak-kanak secara bersamaan, sehingga membuat Cheung menarik. Saat itu, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang memotret keduanya secara diam-diam dari luar restoran. Adegan kemudian berpindah pada Jiung dan Yeonsu yang secara tidak sengaja akan makan di kedai orang tua Cheung. Saat itu tiba-tiba ibu Jiung datang. Jiung yang melihat ibunya datang langsung membatalkan acara makannya dengan Yeonsu dan berlalu begitu saja. Ibu Jiung mengikuti Jiung lalu meminta Jiung pulang ke rumah. Tidak menjawab dengan pasti, Jiung malah balik meminta ibunya untuk tidak memperlihatkan hubungan di antara mereka dan berpura-pura saling tidak mengenal satu sama lain. Kembali ke Cheung dan NJ. Cheung sedang mengantar NJ pulang. Saat ditanya NJ tentang hubungannya dengan Yeonsu, Cheung menjawab bahwa dulu Cheung sangat menyukai Yeonsu, tapi sekarang hubungan mereka adalah teman. Setelah beberapa saat, tak terasa Cheung dan NJ akhirnya sampai di apartemen NJ. NJ meminta Cheung mampir ke apartemennya, namun Cheung menolaknya dengan sopan. Di rumahnya, Yeonsu yang sedang menyemir rambut neneknya sibuk memikirkan apa yang dilakukan Cheung dan NJ sampai-sampai semiran rambut neneknya belepotan. Sementara itu, Cheung yang kini sudah ada di rumahnya menemukan dompet Yeonsu di kamar mandinya. Kembali ke Yeonsu, Yeonsu masih sibuk memikirkan Cheung. Kali ini di saat Yeonsu sedang memasak. Nenek Yeonsu menegur Yeonsu karena Yeonsu yang tidak fokus saat memasak. Tiba-tiba Yeonsu mendapat telepon dari seseorang dan bergegas keluar rumah. Di depan rumahnya, Yeonsu mendapati Cheung yang sudah menunggunya. Yeonsu jadi teringat saat Cheung menunggu Yeonsu di depan rumahnya di masa SMA mereka. Seolah terpesona dengan Cheung, Yeonsu kemudian harus setuju dengan perkataan Soli bahwa saat ini Yeonsu sedang mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan. Di lain sisi, Cheung mulai mendekat dan mengembalikan dompet Yeonsu. Yeonsu akan mengatakan sesuatu, namun terdengar suara nenek Yeonsu hingga Cheung berakhir dengan ikut makan bersama Yeonsu dan neneknya. Nenek Yeonsu kemudian menginterogasi Cheung hingga Cheung salah tingkah. Nenek Yeonsu lalu membanding-bandingkan Cheung dengan Jiung. Sang nenek berkata bahwa dirinya lebih menyukai Jiung ketimbang Cheung karena di matanya, Cheung adalah pria yang cuek dan hanya bisa membuat Yeonsu menangis.
Cheung terkejut mendengar hal itu. Namun Cheung hanya bisa menerimanya dan berusaha tetap menghabiskan makanannya. Setelah Cheung pulang, Nenek Yeonsu menjelaskan bahwa alasannya ketus pada Cheung tadi adalah karena Nenek Yeonsu teringat pada masa-masa di mana Yeonsu menangis diam-diam selama berhari-hari karena Cheung. Mendengar hal itu, Yeonsu lalu mengungkap bahwa Yeonsulah yang bersalah saat itu. Yeonsulah yang egois, Yeonsulah yang jahat, serta Yeonsulah yang saat itu memutuskan dan mencampakkan Cheung. Sekarang Yeonsu menyesal serta tidak tahu harus bagaimana. Karena ternyata hingga saat ini Yeonsu masih menyukai Cheung. Nenek Yeonsu terkejut mendengar pengakuan Yeonsu. Neneknya lalu memeluk Yeonsu untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Ji-young yang sedang di kantor mendapat pesan dari ibunya bahwa ibunya sudah pergi dari rumah Ji-young. Jadi Ji-young bisa pulang ke rumahnya. Ji-young pun akhirnya pulang ke rumah dan mendapati rumahnya sudah dalam keadaan kosong tanpa penghuni. Ibunya benar-benar pergi lagi dengan meninggalkan satu set makanan lengkap dengan buah persik di meja. Ji-young terlihat kecewa karena ternyata ibunya masih tidak tahu jika Ji-young alergi buah persik. Sementara itu, Cheung disuruh ibunya mengantar makanan untuk Ji-young ke kantor Ji-young, mengingat hari itu ternyata hari ulang tahun Ji-young. Sesampainya di kantor penyiaran, Cheung diantar ke ruang sunting oleh Park Dong-il. Karena menurut Dong-il, Ji-young pasti ada di ruangan itu. Di ruang sunting, ternyata ada Chae-ran yang diam-diam akan menaruh kado untuk Ji-young di meja. Kedatangan Cheung dan Dong-il membuat Chae-ran tidak jadi menaruh kadonya dan malah menyembunyikan kado itu di belakang badannya. Chae-ran lalu memberitahu bahwa Ji-young sedang pulang ke rumah sebentar. Di sisi lain, Dong-il melihat kado di tangan Chae-ran. Menyadari apa yang akan dilakukan Chae-ran, Dong-il kemudian meminta Chae-ran ikut keluar bersama Dong-il dan meminta Cheung menunggu Ji-young di ruangan itu. Ditinggal sendiri, mata Cheung langsung tertuju pada video mentah dokumenternya dan Yeonsu di layar komputer ruang sunting itu. Cheung berpikir bahwa Ji-young pasti sedang mengedit video dokumenternya dan Yeonsu. Cheung lalu menekan tombol spasi untuk memainkan video itu. Sementara itu, di tempat lain, Yeonsu yang baru pulang kerja mendapat telepon dari Sol-yi. Sol-yi mengabarkan sebuah berita yang sedang beredar bahwa NJ sedang terlibat skandal pacaran. Namun sebelum Yeonsu mendengar keseluruhan berita itu dari Sol-yi, Yeonsu melihat Ji-young dan langsung menutup telepon dari Sol-yi. Yeonsu lalu segera menyapa Ji-young, namun Ji-young hanya menatapnya kosong. Tidak mendapat respon seperti biasanya dari Ji-young, Yeonsu jadi salah tingkah dan bergegas pergi. Siapa sangka Ji-young malah menghentikan Yeonsu dengan menarik tangan Yeonsu. Ji-young lalu berkata bahwa hari ini adalah ulang tahun Ji-young. Namun ibunya malah menyiapkan buah persik untuk Ji-young. Ji-young terlihat sangat sedih karena sepertinya ibunya masih belum tahu jika Ji-young alergi buah persik. Yeonsu terkejut mendengar cerita Ji-young. Ini pertama kalinya Ji-young menceritakan kisahnya pada Yeonsu. Yeonsu bisa melihat kesedihan di mata Ji-young dan itu membuat Yeonsu khawatir. Kembali ke ruang sunting, Cheung akhirnya menyadari bahwa video yang ditontonnya adalah potongan-potongan video Yeonsu seorang yang berasal dari harddisk Ji-young. Dengan kata lain, sepertinya video yang ditontonnya adalah video pribadi Ji-young dan bukan video untuk dokumenter Cheung dan Yeonsu. Selanjutnya di bagian epilog, terlihat Ji-young yang sedang menatap kepergian ibunya. Tak lama kemudian, Cheung datang dan juga melihat kepergian ibu Ji-young.
Malam itu Ji-young menginap di rumah Cheung. Lalu terlihat di malam-malam selanjutnya, Ji-young juga kerap kali menginap di rumah Cheung. Keduanya menghabiskan waktu penuh tawa bersama dan menghabiskan waktu penuh lara pun bersama. Sebisa mungkin, Cheung berusaha selalu ada dan menjadi pendengar yang baik untuk Ji-young di saat Ji-young mencurahkan isi hatinya. Adegan kemudian berlanjut ke masa sekarang di malam saat Ji-young menginap di rumah Cheung beberapa hari yang lalu. Saat itu, Cheung yang sudah hafal betul dengan gelagat Ji-young menebak kalau Ji-young sedang ada masalah. Cheung lalu meminta Ji-young untuk menceritakan unek-uneknya. Meskipun awalnya enggan untuk bercerita, namun akhirnya Ji-young menceritakan kegundahannya. Ji-young bercerita tentang kedatangan ibunya pada Cheung. Cheung membiarkan Ji-young menceritakan semua keluh kesahnya itu tanpa menyela sedikit pun. Begitulah bagaimana kedua sahabat ini menghabiskan malam yang panjang itu. Demikian Our Beloved Summer episode 10. Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya.